Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwani, Alhamdulillah anak sedang berada di Daurah Duat Nasional kedua, tepatnya di Ibnu Hajar Boarding School. Oke, silahkan perkenalan. Nama saya Bintang Khalil Saladdin. Saya asal Cilengsi. Saya lahir tahun 2002. Sekarang saya sekolah di Ma'had Ali Al-A'immah Malang. Kalau sebelum Mahad Ali, dari mana pondoknya? Sebelum Ma'had Ali Al-A'immah, saya menempuh pendidikan untuk berjenjang kuliah yaitu di Elsia Bekasi, Lembaga Studi Islam dan Bahasa Arab selama 1 tahun. Sebelum Elsia? Sebelum Elsia, untuk SMA-nya, saya belajar di Ibnu Hajar Boarding School selama 3 tahun, Alhamdulillah. SMA. SMP-nya? SMP-nya di Jonggol. Oh, biasa atau pondok juga? Biasa, sekolah Oke. formal. SMP biasa, SMA Ibnu Hajar sini. Kemudian setelah itu Elsia 1 tahun. Setelah Elsia ke Al-Aimah. Al-A'immah. Udah berapa lama di Al-Aimah? Alhamdulillah sudah berjalan 2,5 tahun, yaitu 5 semester. Alhamdulillah. Oke, ada apa aja di Mahad Al-Aimah? Nah, kalau untuk prodinya, kalau di Ma'had Al-A'immah itu pertama ada prodi namanya I'dadul Hufadz, yaitu kriterianya nggak terlalu susah, yaitu hanya untuk persiapan sebagai hafidz saja. Jadi berarti kriterianya nggak berat, minimal 1 juz sudah cukup. Itu untuk I'dadul Hufadz. Nah, yang kedua itu Ta'hil Hufadz. Nah, untuk I'dadul Hufadz ini jenjangnya 3 tahun. 3 tahun plus 1 tahun pengabdian, jadi 4 tahun totalnya. Ida Duat. I'dadul Hufadz. Oh, Ida Hufat. Nah, Ta'hil Hufadz itu 2 tahun, pelajaran 2 tahun ditambah 1 tahun pengabdian. Berarti 3 tahun. totalnya 3 tahun. Jadi Ida Hufat 4 tahun, Ta'hil Hufat 3 tahun. Tapi kriteria Ta'hil Hufatznya harus 20 juz dulu masuk. Oh. Minimal udah 20 juz. Gitu. Terus apa lagi? Yang ketiga itu I'dadud Du'ah. Nah, I'dadud Du'ah ini lebih fleksibel lagi. Lebih fleksibel lagi. Dia menempuh perjalanan pelajaran itu 3 tahun, kemudian ditambah 1 tahun sebagai pengabdian. Itu Ida Duat. Terus? Yang terakhir itu namanya Tauhid, Diplom Tauhid dan Ruqyah. Jadi di sana itu ada yang unik di situ adalah kuliah Ruqyah Syariah. Ya, jadi di situ kita mempelajari sebenarnya asas dari Ruqyah Syariah ini, kita mempelajari tauhid yang benar. Jadi kalau kata guru kita itu salah satu buah dari tauhid itu ruqyah. Kita bisa meruqyah orang gitu. Jadi di situ kita mempelajari tauhid sampai pada taraf nanti kita pertama-tama meruqyah diri kita sendiri dulu, baru setelah itu kita meruqyah orang lain gitu, jika sudah diberi kesempatan. Nah, kalau untuk diplom tauhid ini luas, cakupannya lebih luas, bisa untuk para pekerja, bisa untuk perempuan juga bisa. Jadi mereka itu hanya belajar pada hari Senin saja. Senin datang pagi sampai zuhur, nah itu belajarnya mereka. Jadi lebih fleksibel lagi. Orang-orang yang sudah sibuk bekerja terkadang bisa meluangkan waktu juga untuk hal itu gitu. Alhamdulillah. Nah, ini untuk ini dia menempuh perjalanan belajar hanya 2 tahun. Jadi diplom ini 2 tahun aja. Dengan pembelajaran seminggu sekali itu. Dengan pembelajaran seminggu sekali. Itu program keempat. Ada yang kelimanya? Atau Nggak udah ada. 4? Itu aja. Yang antum ikuti yang mana? Yang Ida Duat? Iya, itu. Oh, oke, sekarang masuk ke Ida Duat. Belajarnya apa aja? Nah, untuk Ida Duat ini dia lebih fleksibel yang tadi Anda bilang. Jadi dia bisa akselerasi apabila dilihat orang ini sudah mampu dalam bahasa Arab. Jadi tahun pertama itu memang kita pengokohan di bahasa dulu. Tahun pertama belajar bahasa Arab aja? Bahasa Arab aja, sama ditambah pelajaran adab sama akidah. Jadi tahun pertama itu kita belajar bahasa Arab. Nah, setelah itu ketika dia naik ke kelas 2, baru dia mulai pembelajaran yang buku-buku ulum syariah, seperti misalnya mustalah hadis, usul fikih. Kemudian ada juga usulud da'wah dan lain sebagainya. Nah, mustawa 3 kita juga sama. Mustawa 3 kelas 3. Kelas 3. Mustawa 3. Nah, di kelas 3 ini kita juga, jadi disebutnya Mustawa 3. Disebutnya Mustawa Tapi 3. satu Mustawa 1 tahun. Iya. Oh iya, terus. Nah, Mustawa 3 ini kita juga belajar sama ulum syariah, seperti sirah, balaghah,
Thaqafah Islamiyah, jadi lebih global lagi begitu. Oh, berarti antum sekarang ada di tahun ketiga. Sekarang di tahun ketiga, alhamdulillah. Dan tahun pertama bahasa Arabnya pakai kitab apa? Kalau untuk di sana kita masih pakai Durusul Lughah, karena kita yakini di situ kan apa ya, bahasa Arabnya itu majemuk gitu, ada di situ sorof ada, nahwu ada. Walaupun memang nggak dalam pembahasannya kayak misalnya satu buku nahwu yang khusus ya seperti itu. Jadi memang tujuannya mungkin berufah menusus, bukan untuk terlalu hewarnya, tidak terlalu ditekankan gitu. Bahasa Arab diwajibkan untuk sehari-hari. Iya, karena di sana ada juga organisasi. Jadi kayak misalnya universitas biasa, kita punya organisasi di situ. Nah, organisasi itu yang dia itu ngurus secara general kegiatan ma'had yang tidak dipantau langsung oleh atasan. Nah, jadi kayak misalnya melazimkan bahasa Arab sehari-hari itu diurus sama organisasi itu, namanya himpunan Mahasantri Matalil Aimah. Oh, ya. Kalau ada yang tidak berbahasa Arab ada hukuman atau gimana? Ada hukumannya. Apa tuh? Tapi sebelumnya kita kasih, bagi yang pertama kali masuk itu kelonggaran selama 2 bulan. 2 bulan. Sebenarnya terlalu lama, tapi 2 bulan ini mungkin biar mereka adaptasi dulu, karena yang masuk Matalil Aimah ini beda. Semua kalangan bisa masuk. SMK masuk, SMA negeri masuk. Jadi kita maklumi, gak mungkin mereka tiba-tiba bisa ujuk-ujuk ngomong bahasa Arab. Iya. Jadi kita kasih waktu 2 bulan agar mereka bisa yaitu berbahasa Arab dulu. Cukup lah 2 bulan. Kalau misalnya 2 bulan udah lewat nih, sudah masuk, hukumannya itu variatif, tergantung poin mereka dapat berapa. Misal semakin tinggi poin itu semakin banyak yang harus dibersihkan, intinya kayak gitulah. Misalnya dia harus bersihin halaman masjid, dia harus nyapu, dia harus, kalau misalnya juga ada misalnya maktabah misalnya butuh bantuan untuk merapikan sesuatu, bisa juga dialokasikan ke situ. Pokoknya nggak pakai fisik sih. Sejauh ini kita nggak pakai hukuman-hukuman yang bersifat fisik begitu. Jadi bersih-bersih aja. Bersih-bersih aja. Maksudnya nggak ada yang pusat-pusat gitu, nggak ada. Iya. Waktu belajarnya kapan aja? Oke lah, kegiatan dari mulai ba'da subuh ngapain? Nah, ini alhamdulillah ana rasa di Ma'had Ali ini karena memang ma'hadnya notabene, jadi kegiatannya itu terstruktur sekali. Oke. Jadi dari mulai kita bangun, alhamdulillah bangun subuh halaqah ya. Kemudian karena di sana itu kita masih kayak melazimkan piket-piket bersama seperti itu. Jadi setelah kita subuh nih, halaqah jam 6 sampai jam 7 itu waktu piket. Jadi kita punya halaman itu dibagi. Karena pohonnya di situ selalu jatuh daunnya setiap hari, jadi kita bersihin setiap hari itu. Kemudian lantai 1 sampai lantai 3 itu kita sendiri yang pel. Jadi gitu kegiatannya. Berarti piket setiap hari. Setiap hari piket, cuman dibagi aja jadwalnya gitu. Ada fulan hari ini. Nah, setelah kita jalankan itu semua piket, kita mandi, kita makan, masuk jam 7. Belajar jam 7 sampai jam 1 siang. Setelah itu istirahat ya. Setelah istirahat, sorenya itu tergantung. Terkadang ada ta'lim ba'da al-'asr ini ada. Langsung diasuh sama Kiai Agus Hasan Basori itu sendiri. Oh iya, Kiai Agus. Alhamdulillah itu beliau mengadakan khatmul kitab di situ. Masya Allah. Nah, itu hari Rabu, dan di hari-hari lainnya kegiatan mandiri. Sorenya terserah mau olahraga. Iya. Nah, habis itu kita bersih-bersih, mandi. Ba'dal maghrib ada ta'lim lagi. Taklim itu diampu sama asatidzah yang ngajar di situ. Jadi setiap hari itu kecuali hari Sabtu itu ada kajian. Alhamdulillah. Ada kajian ilmu. Setelah itu habis Isya diisi sama kegiatan organisasi, entah itu rapat, ya, entah itu belajar bareng. Kebanyakannya sih rapat gitu. Kita bahas tentang supaya ma'had ini misalnya gimana evaluasi kita begitu. Oh, Masya Allah ya. Ya, jadi mahasantri di situ dituntut lebih aktif begitu sebenarnya. Kalau antum di Daduat ada target hafalan nggak? Target hafalan kami satu semester itu satu juz aja. Oh iya. Karena banyaknya ulum syar'i yang dipelajari begitu. Adapun kalau misalnya idat hafal, setahu saya itu 7 juz satu semester. Oh iya. Tahu saya. Karena lebih banyak porsi hafalannya. Lebih banyak porsi hafalannya. Dan mereka banyak di masjid memang. Jadi jam pertama misalnya sampai jam ketiga itu di masjid menghafal. Ada yang penjaga halaqahnya di situ.
Kalau Ma'had Ali Al-Aimah ini ada hubungan sama Ma'had Al-Um ya? Iya, jadi mereka itu sebenarnya yang pertama kali berdiri itu Ma'had Ali Al-Aimah. Oke. Nah, ada salah satu pengabdian di angkatan pertama itu yang ditugasan sama Yai Agus untuk buat SMP. Jadi pengabdiannya ini disuruh buat SMP, namanya Al-Um. Oh, dekat jauh? Dekat. Satu komplek. Oh, satu komplek. Iya, jadi antum bersama anak-anak SMP berbaur. Ya. SMA juga ada. SMA sudah ada. SMP SMA Al-Um, Ma'had Alinya Al-Aimah. Dan terus Anda lihat di Instagramnya itu kalau brosur tahun kemarin tuh gratis itu. Iya, yang mana nih, yang SMP? Yang Al-Aimah. Aimah gratis, alhamdulillah. Sampai sekarang. Nah, yang harus dibayar, yang harus dikeluarkan itu hanya berupa uang makan saja. Tentunya uang belajarnya itu disubsidi sama yayasan. Jadi ada syarat dan ketentuan apa yang harus kita ambil supaya kita bisa dapat subsidi ini. Pokoknya secara garis besar kita bisa mengambil peluang itu. Ada yang harus kita ambil untuk mendapatkan subsidi. Apa yang antum ambil? Yaitu harus mengabdi 1 tahun. Itu aja? Iya, dan nggak boleh keluar di tengah-tengah. Umpamanya Anda keluar di tengah-tengah, 1 tahun Anda udah belajar, kemudian Anda keluar di tengah-tengah, maka 500.000 dikali 12 itu harus Anda bayar ketika Anda keluar. Gitu. Iya. Gitu. Subsidinya 500.000 per bulan. Jadi yang antum bayar uang makan saja berapa? 350.000. Semua santri sama? Semua mahasantri. Iya. Selama antum 2 tahun setengah ini di Ma'had Al-Aimah, perasaan antum silahkan disalurkan ke pemirsa. Alhamdulillah ya. Yang ngerasa memang semua tempat itu punya keutamaan sendiri-sendiri. Nggak bisa kita bilang ini lebih baik, itu lebih buruk. Kecuali memang sudah jelas kebutuhan itu pada setiap person gitu. Ana rasa Ma'had Al-Aimah ini sesuai dengan kebutuhan Ana. Oh gitu? Iya. Walaupun mungkin ada secara teori mungkin lebih baik memang ya secara kurikulum. Nggak kita kepungkiri. Tapi Ana yakin dalam diri Ana bahwa Al-Aimah ini udah Allah pilihkan buat anak gitu. Jadi ini baik buat anak. Masya Allah. Nah, kenapa? Karena diantaranya ada mazhab yang tadi Anda sebutkan. Pertama, dia itu notabene pondok, jadi HP itu nggak bisa kita pegang seluas mungkin. Oh iya, HP dikumpulin, nggak boleh? Nggak boleh, jadi kita... Ada waktu buat pegang HP? Kalau HP pribadi itu nggak boleh sampai kita pulang 6 bulan. Kalau misalnya HP buat telepon orang tua disediakan di sana. Iya. Nah, itu sebagaimana yang kita yakini bahwa memang perkembangan zaman terus arus globalisasi itu kebanyakan besarnya itu dari wasail i'lam seperti itu, seperti HP dan lain sebagainya itu. Jadi adanya pembatasan dalam hal itu menurut anak sangat dibutuhkan gitu. Nah, itu menurut anak sesuai dengan kebutuhan anak, bisa membatasi kebutuhan handphone. Dan yang kedua adalah tadi yaitu prodi ruqyah syar'iyyah. Oh iya, jadi antum di I'daduat pun dapat materi ruqyah? Dapat. Jadi 2 tahun pertama kita dapat materi diplom tauhid dan ruqyah, dan itu menurut ana itu anugerah yang Allah berikan gitu. Karena ana nggak tahu apakah di tempat lain ada atau tidak, tapi di situ fokusnya itu ke tazkiyatun nufus gitu. Masya Allah. Fokusnya di sana bukan berarti ana mensucikan, enggak sama sekali, cuman maksud ana di situ mempelajari materi-materi yang terkait sama kayak misalnya keikhlasan, tawakal. Yang itu memang di concern, betul-betul diperhatikan begitu ya, sampai menurut ana itu nikmat yang besar. Nah, kemudian di sana itu alhamdulillah juga ada kesempatan buat siapapun untuk mendaftar ke King Khalid University di Abha. Kemudian juga salah satu universitas di Tabuk. Dan alhamdulillah selama ini kami sudah ada 10 nama 10 orang yang diajukan oleh Abha itu sendiri ke Kementerian Agama. Jadi kita tinggal menunggu dari Kementerian Agama sekarang untuk di ACC sehingga keluar visanya dan fasilitas lainnya. Alhamdulillah sudah sampai tahap itu. Jadi kita tinggal tunggu pengumuman mereka. Nah, kemudian yang keempat adalah karena ini notabene ma'had, jadi setiap hari Ahad itu hukum asalnya itu ada ekstrakurikuler yang sifatnya soft skill. Misalnya kita belajar ngelas, kita belajar masak. Belajar ngelas ada? Belajar ngelas. Kita belajar ngelas, kita belajar masak, kita belajar pakai gerinda itu. Pokoknya kita belajar bisnis juga di situ, alhamdulillah. Masya Allah. Iya, jadi sana juga ada produk namanya Tahes, sehat. Dibalik ya, sehat. Jadi minuman-minumannya
Oh, karena Malang itu ada bahasa walikan. Nah, ya, Oh ya. Tahes, apa tahes itu makanan? Minuman. Oh, minuman. Jadi kita buat minuman sinom yang pakai asam jawa itu. Alhamdulillah itu juga kita jadikan pengalaman atau misalnya itu sebagai tempat kita eksplorasi lah gimana sih cara manajemen bisnis di situ. Kita belajar bareng-bareng di situ semua. Alhamdulillah banyak lah di sana hal-hal yang betul-betul menurut Ana baru yang sebelumnya nggak Ana dapatkan gitu. Dan di sana juga untuk ta'zim sama ustadz itu insya Allah dididik sekali bagaimana cara kita beradab dengan ustadz begitu. Ya walaupun di semua pondok pasti seperti itu ya, cuman terasa lah lingkungannya ya. Terasa lingkungannya, di situ ada kiainya, di situ ada, jadi kita kerasa lingkungannya itu ya harus ta'zim sama guru-guru kita. Masya Allah, jadi dapat banyak ya di situ ya. Ana juga baru dengar nih, kan Ana banyak juga podcast sama dengar dari cerita beberapa pondok. Ini banyak yang barunya. Ya ada program ruqyahnya, materi ruqyahnya, atau ada program ngelasnya tadi. Unik juga itu. Oke, nasihat antum untuk yang lulusan SMA. Yang misalnya mau masuk Ma'had Ali, silahkan. Baik. Jadi sebagaimana yang antum ketahui bahwa kehidupan itu nggak bisa dijalani kecuali dengan ilmu. Dan ilmu yang paling bermanfaat itu adalah ilmu agama. Nggak mungkin orang pengen pergi ke suatu tempat tapi dia nggak pernah baca petanya, dia nggak pernah nanya orang. Nah kita semua ini pengen pergi ke rumahnya Allah, ke surga. Kita pengen pergi ke darul akhirah. Kita pengen pergi ke surga dan kita harus tahu apa itu jalannya. Maka semua tempat boleh antum pilih. Yang penting itu adalah pembelajaran ilmu agama. Tapi di sini kalian sudah tahu di setiap pondok kalian bisa lihat ada mazhab tersendiri dan Ana nggak memanggil kepada apapun, hizb apapun. Selama antum pengen belajar agama, selama antum pengen menguatkan agama Allah, antum masuk kemanapun. Bahkan Ana sendiri merasa Ana nggak pernah terbetik masuk ke Ma'had al-A'immah. Begitu. Awalnya tahu Ma'had al-A'immah dari paman Ana sendiri. Tiba-tiba tuh habis mungkin bisa dibahasnya dikasih tahu bahwa ada pondok ini, Ana nggak pernah lihat, nggak pernah tahu siapa kiainya, nggak pernah. Oh gitu. Tapi Ana ikut aja. Dan ternyata itu yang terbaik. Jadi maksudnya selama antum pengen belajar ilmu agama, pasti insya Allah akan tunjukkan. Tapi intinya semua yang antum pelajari itu yang paling baik adalah yang membuahkan amal di diri kita. Dan ini nasihat buat Ana pribadi dan buat semuanya, seluruh kaum muslimin misalnya yang mendengarkan. Jazakumullah khairan katsiran, insyaallah apapun yang antum pilih selama itu untuk meniti agama Allah, untuk meniti belajar di situ, Ana yakin itu baik selama itu atas pemahaman para sahabat, para yang mengikutinya dan mengikutinya. Nah. Masya Allah, itulah ikhwani. Jadi antum yang lulusan SMA, Ma'had Ali Al-A'immah bisa jadi pilihan. Udah mah bisa milih programnya dengan syarat-syarat tertentu tadi ya. Terus gratis juga. Gratis, alhamdulillah. Hanya mengeluarkan 350 dan itu lebih murah daripada apa yang kita keluarkan di rumah. Masya Allah. Betul. Terus dapat ijazah S1 juga. Nah, kalau untuk S1 ini ada pembicaraan lain. Jadi 3 tahun pertama kita itu dikasih diplom. Ya. Gelarnya diplom dulu. Tapi S1 ini sifatnya ikhtiari. Misalnya ketika pengabdian antum pengen daftarkan diri antum ke S1, maka boleh. Insya Allah nanti akan diproses sama ustadznya. Dan tentunya ada tambahan biaya di situ. Begitu. Oh iya. Nah itulah bincang-bincang anak bersama Bintang yang sebenarnya dia gak mau di podcast. Tapi alhamdulillah lancar nih, walaupun dengan kondisi ada ikhwah di sana yang mendengarkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.